Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Kepada santri baru Pondok Pesantren Ummul Qura, saya atas nama Kepala Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Ummul Qura yang pertama akan menyampaikan tentang visi misi dan juga profil Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Ummul Qura. Yang pertama bahwa Pondok Pesantren Ummul Qura ini adalah pondok pesantren yang didirikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Raden Syarif Rahmat RA SGMA. Beliaulah yang merintis Pondok Pesantren Ummul Qura ini. Nah, Pondok Pesantren Ummul Qura ini sudah berdiri dari tahun 1995. Jadi sudah meluluskan banyak sekali alumni berbagai macam angkatan. Oleh karena itu, Pondok Pesantren Ummul Qura ini sudah termasuk pondok pesantren yang sudah lama berdiri. Pondok Pesantren Ummul Qura ini yang pertama membina dan membimbing santrinya. Yang pertama tentunya dibekali dengan ilmu-ilmu agama berbasis pesantren. Santri di Pondok Pesantren Ummul Qura ini diberikan bekal dengan ilmu-ilmu agama yang berbasis pondok pesantren. Santri dididik untuk bisa menguasai dan hafal berbagai macam kitab-kitab yang diajarkan di Pondok Pesantren Ummul Qura ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, santri pun dibimbing dengan ilmu-ilmu Al-Quran, termasuk di dalamnya adalah tahfidzul Quran. Ini termasuk ciri khas Pondok Pesantren Ummul Qura, ada program tahfidzul Quran. Santri di Pondok Pesantren Ummul Qura ini diberikan beberapa pilihan. Ada dua program tahfidzul Quran. Yang pertama adalah program tahfidz 30 juz. Siapapun santri Pondok Pesantren Ummul Qura yang memang memenuhi syarat untuk bisa mengikuti program ini dipersilahkan. Dan terbukti sudah banyak alumni-alumninya yang bisa menyelesaikan hafalan Al-Quran sampai 30 juz. Nah, santri yang memasuki program ini diberikan perlakuan khusus. Di antaranya karena santri diarahkan untuk bisa fokus untuk menghafal Al-Quran 30 juz, maka santri hanya diperbolehkan untuk mengikuti beberapa pelajaran-pelajaran pokok. Ada juga program tahfidz yang lain, yaitu program tahfidz yang reguler, maka itu diwajibkan kepada semua santri dengan target hafalan Al-Quran tertentu. Itu tadi. Kemudian yang berikutnya, santri pun dibekali dengan keterampilan berbahasa asing, yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Santri dididik di Pondok Pesantren Ummul Qura ini untuk terampil berbahasa asing, sehingga bahasa Arab dan bahasa Inggris diwajibkan untuk dijadikan bahasa keseharian santri. Nah, kemudian ada sisi kelebihan Pondok Pesantren Ummul Qura, yaitu pesantren Ummul Qura juga menyelenggarakan pendidikan formal. Jadi santri tidak hanya dibekali dengan ilmu agama yang berbasis pesantren, hafalan Quran dan juga menguasai bahasa-bahasa asing, tapi santri pun dibekali dengan pendidikan formal, yaitu dimulai dari tingkat madrasah sanawiyah dan tingkat madrasah aliyah. Nah, oleh karena itu, siapapun nanti santri baru yang akan ke Pondok Pesantren Ummul Qura, insya Allah
akan dibina menjadi santri yang mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk bangsa, nusa, ya, dan juga agama. Selanjutnya kami menunggu kedatangan santri-santri baru di Pondok Pesantren Ummul Qura. Ya. Kalian harus semangat untuk menjadi santri di Pondok Pesantren Ummul Qura. Insyaallah Pondok Pesantren Ummul Qura yang diasuh oleh Bapak Kiai Haji Raden Syarif Rahmat RKS MA, insyaallah akan selalu mendapatkan bimbingan dari beliau. Dalam kitab Ta'limul Muta'alim dijelaskan tentang syarat-syarat seseorang bisa memperoleh ilmu. Ada 6, ya. Pertama, manfaatkanlah kecerdasan yang kalian miliki. Jangan sampai akal yang diberikan oleh Allah kalian sia-siakan, tidak dimaksimalkan potensinya, tidak dipergunakan secara baik akalnya untuk menambah terus ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, semangat, hirsin. Jangan sampai kalian tidak memiliki kesemangatan untuk menuntut ilmu. Ayo kita bersama-sama di Pondok Pesantren Ummul Qura untuk menggali ilmu pengetahuan sebagai bekal nanti kalian di hidup di masyarakat. Kemudian yang ketiga, jangan lupa bahwa pesantren itu bukan berarti kalian pindah ke hotel, ya, sehingga kalian membayangkan kalau di pesantren itu tidurnya di tempat yang nikmat, ber-AC dan lain sebagainya. Tetapi pesantren adalah tempat untuk menggembleng kalian supaya menjadi orang yang berguna nantinya. Maka diperlukan kesabaran, ya, untuk bisa mendapatkan ilmu. Maka bersabarlah kalian untuk bisa betah di Pondok Pesantren Ummul Qura. Kemudian yang berikutnya adalah bulgotin, artinya siapkan segala biaya yang harus kalian penuhi dalam menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Ummul Qura ini. Kemudian insya Allah yang syarat berikutnya bahwa di Pondok Pesantren Ummul Qura, ya, akan dibimbing oleh para ustadz atau para guru-guru yang memang mumpuni di bidangnya, ya. Guru-guru di Ummul Qura insya Allah mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang lengkap sesuai dengan bidangnya. Bahkan mayoritas sudah S2 semuanya. Oleh karena itu, jangan ada ragu-ragu kalian untuk pesantren di Pondok Pesantren Ummul Qura. Kemudian yang terakhir, waktu li zamanin. Jadi pesantren itu bukan hanya setahun 2 tahun, tetapi harus selama waktunya. Maka di Pondok Pesantren Ummul Qura ada 2 jenjang yang bisa kalian tempuh, dari mulai tingkat madrasah sanawiyah sampai tingkat madrasah aliyah. Nah, dengan masa yang lama itu, insya Allah kalian akan memperoleh ilmu yang banyak yang bisa menjadi bekal buat kalian semuanya untuk menjadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Itu mungkin yang bisa sampaikan atas nama Kepala Madrasah Aliyah Ummul Qura. Ya, kami menunggu kedatangan santri baru Pondok Pesantren Ummul Qura. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.